Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, di video kali ini adalah kelanjutan video yang kemarin yang telah kita upload. Nah ini juga berdasarkan pertanyaan Sobat Kicau Mania. Nah dimana pertanyaannya adalah, Om, bagaimana kalau anakan murai batu kita loloh tangan di usia 15 dan 16 hari atau 20 hari itu suka makan kroto dan pur berserakan di karpet. Nah itu bagaimana menyikapinya? Nah Sobat Kicau Mania, simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah perlu kita ketahui Sobat Kicau Mania ya, bahwa di usia 15-16 hari mereka ini sudah bisa untuk mengenal ekstra puding berupa kroto ataupun jangkrik ya. Insting mereka itu untuk makan ya, menemukan makanan itu sudah ada dari usia tersebut. Maka dari itu kalau kita sudah kebiasaan ya loloh tangan, kita bisa sistem mengajari makan pur ini dengan cara seperti ini Sobat Kicau Mania. Nggak masalah, kita taburkan saja di karpet, baik itu kroto ataupun leopard. Intinya berserakan Sobat Kicau Mania. Dan perlu juga kita ketahui Sobat Kicau Mania, ketika kita meloloh menyuap mereka makan, tentu saja kroto itu pasti berserakan di karpet, lalu mereka akan makan di karpet. Memang insting mereka seperti itu. Nah kalau kita perhatikan, mereka ini persis seperti anak ayam Sobat Kicau Mania, suka makan di bawah, di lantai. Nah untuk membuktikannya Sobat Kicau Mania, kalian bisa lihat di konten kami yang lama. Nah kalian bisa lihat di sana itu di sistem lolo indukan. Usia seperti ini dia sudah ngikut induknya dan bisa makan di pasir. Ada di konten kita yang lama. Nah jadi intinya Sobat Kicau Mania, pada dasarnya mereka pada usia seperti ini memang suka makan di karpet. Jadi tidak perlu khawatir. Nah untuk Sobat Kicau Mania ya, khususnya pemula, jadi tidak perlu khawatir untuk anakan murai batu usia seperti ini untuk diajarkan makan pur. Kenal dengan kroto, kenal dengan pur halus. Kita pakai di sini leopard, pur leopard. Jadi pada dasarnya Sobat Kicau Mania, ini kegemaran mereka ya. Mereka ini untuk menemukan makanan, instingnya seperti itu ya. Jadi mereka ini makannya di lantai. Nanti ketika di lantai itu habis, krotonya habis, dia akan mencicipi pur itu sedikit demi sedikit. Kemudian akan mencari cepu. Dan kita siapkan cepu itu posisi juga di lantai untuk memudahkan mereka melihat bahwa di sana juga ada tempat makanan. Jadi mereka akan hafal dulu tempat makanan seperti tempat cepu itu, dan warnanya seperti apa mereka akan hafal Sobat Kicau Mania. Nah oleh karena itu bentuk kroto seperti yang kita sampaikan di video yang kemarin. Nah kita buat dari bentuk seperti ini, olahan dari pur ikan lele ya, kita racik dengan kroto. Mereka ini sudah pengenalan kroto. Nah ini di video yang sebelumnya kita masih menyuapnya. Nah pada saat seperti inilah Sobat Kicau Mania kesempatan kita ya untuk mengajari mereka ini agar bisa mengambil makanan sendiri seperti yang kita lakukan ini. Jadi kita tidak langsung menyuap langsung ke mulutnya. Jadi kita biarkan saja ya sampai mereka ini bisa mengambil sendiri ya. Karena posisi mereka lapar, pasti mereka bisa mengambil kroto. Nah kroto itu berserakan kenyataannya Sobat Kicau Mania. Kita harus sadari, berserakan di karpet. Dan mereka ini usia seperti ini, cobalah kalian perhatikan, mereka lebih senang ya bermain di karpet, di lantai bawah. Jarang nangkring. Nah posisi nangkring itu kalau posisi mereka kenyang. Kalau mereka lapar, mereka akan turun ke bawah, ke karpet. Dan di sana kalau mereka melihat kroto, mereka sudah hafal, otomatis mereka akan memakannya. Nah ketika kroto itu habis, mereka melihat ya sisa-sisa pur yang berjatuhan, maka mereka akan mencicipinya dan mulai kenal dengan pur, dan juga hafal dengan tekstur dan bentuk serta warna pur itu sendiri Sobat Kicau Mania. Nah keesokan harinya Sobat Kicau Mania, kita sengaja ya menumpahkan makanan ya berupa kroto dan pur leopard itu, dan juga pur ikan lele ini di lantai, agar mereka ini bisa makan dengan mudah karena mereka posisi di lantai. Nah hal seperti ini kadang disepelekan Sobat Kicau Mania ya. Kita tidak suka melihat anakan murai batu makan di karpet. Maka dari itu karpetnya kita bersihkan. Itu yang pertama harus kita lakukan Sobat Kicau Mania. Kita bersihkan karpet itu ya sebersih mungkin. Jangan ada bekas kotoran.
Nah selanjutnya sobat kicau mania, kita akan kembali meracik makanan ini ya. Setelah pur lele ini kita aduk dengan kroto, kemudian kita tambahkan pur leopard hijau, kita aduk juga sobat kicau mania. Ini tujuannya ya, tujuan akhirnya untuk mengajari mereka kenal dengan pur. Jadi teksturnya bisa kita basahi, tetapi tidak langsung kita suap, biarkan mereka mengambil dan makan sendiri. Jadi tugas kita ini, kita sumpitnya ini kita mainkan saja sobat kicau mania, biarkan mereka mengambil makanan sendiri. Nah kalau mereka sering turun di bawah seperti ini mencari makanan, kita biarkan saja. Sesekali juga kita bantu sobat kicau mania ya, kita letakkan makanan itu di karpet. Kemudian kalau untuk anakan murai batu yang lainnya masih posisi nangkring di atas, kita bantu saja suap, tidak masalah. Karena anakan murai batu ini kenyataannya ada yang sifatnya ini manja sobat kicau mania, ada yang sifatnya sudah bisa mandiri seperti di hadapan kita ini. Nah yang satunya masih suka nangkring di atas. Nah di sini sobat kicau mania kita akan berikan trik ya, tips yang terakhir. Jadi tangkringannya itu kita turunkan seperti ini di atas karpet. Jadi anakan murai batu yang manja ini tadi penasaran karena melihat kakak-kakaknya makan di bawah ya, makan kroto, kemudian mencicipi pur leopard hijau, maka dia akan turun juga. Walaupun sesekali dia turun kemudian naik lagi ke atas ke tangkringan. Itulah gunanya tangkringan itu di atas karpet, agar mereka selalu melihat kroto di bawah. Nah dengan begini sobat kicau mania, kerja kita sedikit ringan. Jadi kita tidak perlu meloloh mereka, memaksa mereka untuk makan. Jadi mereka sudah punya insting sendiri mencari makan di bawah. Jadi kesimpulannya untuk mereka makan di bawah itu aman-aman saja sobat kicau mania. Itu normal, kebiasaan mereka seperti itu. Juga di loloh indukan, kalau kalian loloh indukan pasti paham. Di usia seperti inilah mereka juga sudah mulai mencari makanan di pasir. Coba kalian perhatikan di kandang kalian kalau kalian pakai sistem lolo indukan. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.